Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Shalom, haleluya, haleluya. Kita jumpa lagi di pagi hari ini, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun engkau berada atau sedang beraktivitas apapun hari ini, percayalah bahwa Yesus selalu ada bersama dengan kita, karena Dia selalu setia akan janjinya. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita kemanapun kita pergi. Pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah cerita, sebuah kisah di dalam Alkitab yang terambil di dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan 26. Kisah ini sangat menarik sekali. Kita tahu cerita ini, kita mungkin sudah mendengar cerita ini, tapi ada sesuatu yang Tuhan taruh yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Dalam cerita ini dikisahkan bahwa Yesus harus melintasi daerah Samaria. Kata harus di sini berbicara bahwa ada ketentuan ilahi, adalah keputusan surga, bahwa waktu yang telah ditentukan Bapa di surga, Yesus harus melewati daerah Samaria. Dan pada saat Yesus melewati daerah itu, dia merasa lelah sebagai seorang manusia, merasa letih, dan dia mencari tempat untuk beristirahat. Dan dia memilih sebuah sumur, yaitu sumur Yakub, untuk beristirahat di sana siang hari. Dan menurut kebiasaan kebanyakan orang Samaria adalah mereka mengambil air itu di pagi hari. Tapi ada sesuatu yang aneh, ada seorang perempuan yang mengambil air pada saat itu, pada Yesus dulu, di waktu yang siang. Menjadi pertanyaan, kenapa perempuan ini mengambil air di waktu yang berbeda dengan kebanyakan orang? Karena perempuan ini punya banyak kekurangan, punya banyak kelemahan yang mungkin tidak disukai oleh banyak orang. Sehingga ketika dia datang siang hari itu dan dia berjumpa dengan air, dengan Tuhan Yesus, singkat cerita terjadilah percakapan antara Tuhan Yesus dan perempuan ini. Dan tersingkaplah kehidupan masa lalu perempuan ini, bahwa dia adalah orang yang terus berganti-ganti pasangan karena punya kehidupan masa lalu, dan pasangan yang ada pada dia saat ini adalah bukan suaminya. Dalam percakapan ini juga tersingkap perempuan ini menjelaskan kepada Yesus bagaimana mereka menyembah Tuhan. Dia katakan bahwa di gunung ke Yerusalem, menghadap ke Yerusalem, orang-orang Yahudi menyembah Yesus, menyembah Tuhan. Tapi kepada gunung, menghadap ke Gunung Sion, ketika perempuan ini, Yesus menyampaikan kehidupan perempuan ini, menyingkapkan apa yang ada dalam kehidupan perempuan ini. Perempuan ini tergugah dan dia berkata, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Jadi dia masih berpikir bahwa Yesus adalah seorang nabi.
Karena ini seorang nabi di hadapan dia, maka ayat 20 dia menceritakan bagaimana mereka menyembah. Yaitu dia katakan, anak moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu, pertanyaan ini ditujukan langsung kepada perempuan ini dan semua kita, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem, tapi kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan tiba, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ketika obrolan ini lari ke kebiasaan beribadah, kebiasaan menyembah, perempuan ini menjelaskan bagaimana mereka menyembah ke gunung, dan Yesus katakan kepada dia, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Terjadi perubahan di dalam penyembahan. Mungkin perempuan ini sekian lama melakukan kebiasaan agamawi turun temurun, tapi dia tidak pernah mencapai kebahagiaan sejati. Dia tidak pernah mencapai damai dalam hidupnya, karena terbukti dengan dia memilih mengganti-ganti pasangan untuk mencapai kebahagiaan hidup, tapi dia tidak pernah temukan. Kebiasaan agama yang kita lakukan tidak akan sanggup menghapus masa lalu kita, tidak akan sanggup mengubah hidup kita. Tapi Yesus katakan bahwa akan tiba saatnya, waktunya, kamu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Kemudian perempuan ini sudah mulai menangkap, dan dia katakan kepada Tuhan Yesus bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia akan datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepada perempuan ini, akulah dia yang sedang berkata-kata dan engkau. Kebiasaan agamawi, kebiasaan nenek moyang turun-temurun tidak akan membuat kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi ketika kita menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, pada satu titik Bapa akan menyatakan dirinya lewat Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup kepada kita. Dan pada saat itu dinyatakan, ketika Yesus menyingkapkan dirinya, menyatakan dirinya bagi kita, maka semua pergumulan kita akan terselesaikan. Kita yang tadi hidup sembunyi dari banyak orang, kita yang tadi hidup takut menyatakan diri kita kepada banyak orang, akan berubah ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Inilah yang dialami oleh perempuan Samaria ini. Ketika dia tahu, ketika dia berjumpa dan Yesus menyatakan kepada dia, akulah dia. Sejak saat itu hidupnya berubah. Dia tidak lagi menyembunyikan dirinya, tapi dia pergi kepada orang banyak dan menceritakan apa yang terjadi dengan kehidupannya dengan Yesus. Dan apa yang terjadi? Orang banyak mendengar kesaksiannya dan datang kepada Yesus. Dan semua orang katakan, kini bukan apa lagi yang engkau katakan. Coba kita baca ayat yang ke-30. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-murid Yesus mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Ayat 32, akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi adalah kehendak surga. Yesus datang berjumpa dengan perempuan ini. Karena di ayat ini Yesus mengatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan.
Bagaimana dengan perempuan tadi? Perempuan tadi setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia pergi kembali. Dia yang tadinya tidak mau menunjukkan dirinya kepada orang banyak karena malu akan kehidupannya, karena malu akan latar belakangnya. Tapi sekarang setelah dia berjumpa dengan Yesus, ketika dia mengerti, ketika Yesus menyatakan dirinya bagi perempuan ini, dan perempuan ini menerima dia, maka dia berani untuk menyatakan dirinya. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar Juru Selamat dunia. Inilah yang Paulus doakan kepada jemaat-jemaat di Efesus. Bahwa dia berdoa supaya kita mengenal Yesus dengan benar. Lewat apa? Lewat pewahyuan. Lewat Yesus menyingkapkan dirinya, mewahyukan dirinya, menyingkapkan dirinya, menyatakan dirinya. Seperti dia menyatakan kepada perempuan tadi, akulah dia. Dan ketika setiap pribadi, setiap jemaat mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka hidupmu akan berubah. Maka hidupmu tidak akan sama lagi. Maka penyembahanmu akan berubah. Penyembahanmu bukan berjalan sebagai rutinitas, kebiasaan yang dilatih, kebiasaan yang diajarkan turun-temurun, oleh kebiasaan, oleh adat istiadat, oleh tata cara. Tapi penyembahanmu menjadi berubah. Engkau akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ketika kau menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, maka air hidup itu akan mengalir dalam diri, akan mengalir dalam hidup. Dan apa yang terjadi? Orang banyak akan melihat. Dan mereka akan datang kepada Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kekristenan itu bukan berbicara kebiasaan agama, tapi berbicara perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal lewat Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini kami sangat mengucap syukur. Biar lewat renungan pagi hari ini, setiap pribadi membuka diri dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Bahkan mungkin ada orang-orang yang mengikuti atau mendengar berita bahagia pagi ini, bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia ini. Dan tangannya terbuka kepada setiap orang. Dan mengatakan, marilah engkau yang berbeban berat, marilah datang kepadaku. Kau yang berbeban berat dan letih lesu, marilah datang kepadaku. Dan aku akan memberi kelegaan kepadaku. Biar perkataan Yesus ini direspon oleh setiap pribadi yang merasakan beban berat, yang merasakan letih lesu, menjalani hari yang baru ini. Aku berdoa biar Yesus menyatakan dirinya di tengah-tengah kehidupan. Biar setiap pribadi mengalami perjumpaan dengan dia. Maka hidupmu tidak akan sama lagi. Engkau akan menjadi orang yang berani untuk menyatakan kehidupanmu yang telah diubahkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.